Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali pada mata kuliah penilaian autentik. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 5, yang beranggotakan saya sendiri, Fira Fariska, sebagai moderator, Deslina Zakia Khalil sebagai penyaji, dan Vega Eselina sebagai penyaji. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai rubrik holistik dan rubrik analitik. Baiklah, pada materi kali ini kami akan membahas 6 topik, yaitu ada pengertian rubrik, komponen rubrik, kemudian deskriptor rubrik, manfaat rubrik, macam-macam rubrik, dan kelebihan serta kekurangannya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Saya Vega Salina akan menjelaskan mengenai pengertian dari rubrik. Pengertian rubrik dalam buku model penelitian hasil belajar peserta didik SMA yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 menyebutkan bahwa rubrik itu merupakan daftar kriteria yang menunjukkan kinerja, aspek yang akan dinilai, dan gradasi mutu. Mulai dari tingkatan yang paling sempurna sampai yang paling buruk dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, sederhana atau mencakup dimensi, atau bisa juga disebut bisa dibilang sebagai aspek yang paling esensial untuk dinilai. Lalu yang kedua, praktis atau mudah digunakan. Jadi rubrik itu karena kita yang membuat, maka kita yang menggunakan, maka rubrik itu harus mudah untuk kita aplikasikan. Selanjutnya, tidak membebani guru. Rubrik yang kita rancang itu tidak membebani dari pekerjaan kita, di mana itu merujuk juga kepada poin yang kedua tadi, itu mudah digunakan. Keempat, menilai dengan efektif aspek yang akan diukur. Jadi aspek-aspek yang akan diukur itu merupakan aspek yang efektif untuk dinilai. Yang kelima, dapat digunakan untuk penilaian proses dan tugas sehari-hari. Dan yang keenam, peserta didik dapat mempelajari rubrik dan mengecek hasil penelitiannya. Nah, kalau menurut Andrai dalam Zainal menyatakan bahwa rubrik itu merupakan alat pemberi skor yang berisi daftar kriteria untuk sebuah pekerjaan dan atau tugas. Rubrik adalah salah satu asesmen alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. Dikatakan komprehensif karena kompetensi atau kinerja peserta didik tidak hanya dilihat pada akhir proses saja, tapi juga pada saat prosesnya berlangsung. Nah, dapat disimpulkan rubrik itu diartikan sebagai panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik membuat karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Nah, rubrik ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama, komponennya itu aspek penilaian yang akan dijadikan dasar dalam menilai kinerja maupun hasil kerja. Jadi harus ada aspek penilaian. Nah, yang kedua ada indikator mutu beserta capaian indikator. Nah, indikator mutu yang beserta capaian indikator ini itu menunjukkan nanti tingkatan mutu dari aspek penilaian, mulai dari yang paling sempurna sampai yang paling buruk atau yang paling rendah. Lalu skor tiap-tiap tingkatan. Skor tiap-tiap tingkatan mutu dari aspek atau subaspek penilaian. Yang keempat, skala yang akan digunakan untuk menilai dimensi kerja atau aspek penilaian mulai dari skala 3, 4, atau skala 5. Itu menurut Eko Putro Widoyoko. Nah, nanti ada juga yang mengatakan kalau skala itu bisa juga dimulai dari 0 sampai
Angkanya dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, atau dari 1. Nah, selanjutnya deskriptor rubrik. Deskriptor rubrik mengambarkan indikator tingkatan pencapaian mutu yang bisa dicapai oleh peserta didik. Deskripsi tingkatan mutu dalam rubrik penilaian dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu deskriptor bersifat umum. Apa itu? Yaitu deskriptor bersifat umum apabila indikator tersebut dapat digunakan untuk mendeskripsikan mutu berbagai dimensi kinerja atau aspek penilaian. Nah, ini merupakan contoh dari deskriptor mutu yang bersifat umum. Nah, contohnya, di sini di sebelah kiri itu tabel indikator mutu, di mana ada sangat baik, disingkat dengan SB, baik, disingkat dengan B, cukup C, dan kurang K. Nah, dalam skala skor itu, sangat baik skornya 4, baik skornya 3, cukup 2, kurang 1. Ini tergantung dari yang membuat rubrik, tergantung dia. Misalnya kalau jika ini skalanya sampai 5, boleh sangat baik itu 5, baiknya itu 4. Nah, selanjutnya, nah, untuk menilai profit yang dihasilkan siswa dapat didasarkan pada aspek yang pertama, tahap perencanaan bahan. Lalu yang kedua, tahap proses pembuatannya. Lalu yang ketiga, tahap akhirnya. Berdasarkan aspek tersebut, dapat disusun rubrik penilaian produk atau produk asesmen sebagai berikut. Nah, ini tahap ada 3 aspek ya, tahap perencanaan, ada tahap proses pembuatan, ada tahap akhirnya. Ini diberikan skor 1, 2, 3, dan 4. Jadi skor ini berlaku untuk semua. Misalnya tahap perencanaan berapa dapat skornya, tahap proses pembuatannya berapa skor, bisa 2, 3, 4. Terus tahap proses pembuatan ini ada terbagi beberapa pula, persiapan alat dan bahan, teknik pengolahan, K3-nya. Nah, berapa skor siswa dalam persiapan alat dan bahan, apakah bahannya lengkap? Kalau bahannya lengkap semua, bisa diberi skor 4. Jika kurang, jika hanya 75%, bisa diberikan skor 3. Dan jika hanya lengkap 25%, berikan 2. Nah, selanjutnya teknik pengolahannya dan ketiga begitu itu dalam pemberian skor. Begitu pula pada tahap akhir, mana tahap akhir itu ada bentuk fisik, investasi. Lalu nanti setelah diberikan semuanya skor, lalu dibuat total skornya. Nah, di bawah ini ada keterangan atau deskripsi dari skor atau deskriptor skor tadi ya, deskriptor mutu. Nah, sini 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 baik, dan 4 sangat baik. Selanjutnya deskriptor bersifat khusus. Deskriptor mutu dikatakan bersifat khusus apabila deskriptor tersebut mampu mendeskripsikan mutu secara jelas dan teratur terhadap dimensi kinerja aspek penilaian. Hal ini dapat terjadi apabila deskriptor tersebut hanya mendeskripsikan satu dimensi atau aspek penilaian tertentu dan tidak bisa digunakan untuk mendeskripsikan dimensi kinerja. Nah, ini dia contohnya. Contoh tabel rubrik dengan deskriptor khusus. Nih. Oke, selanjutnya manfaat penilaian rubrik. Dengan membuat rubrik, kita akan merasakan manfaat dari pengaplikasiannya. Ada berapa? Itu pertama, rubrik menjelaskan deskripsi tugas. Yang kedua, rubrik memberikan informasi bobot penilaian. Ketiga, peserta didik memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Keempat, penilaian lebih objektif dan konsisten. Nah, keuntungan yang diperoleh guru dalam menggunakan rubrik menurut Abdul Majid. Yang pertama, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memberikan fokus, penekanan dan perhatian pada perincian tertentu sebagai modal untuk siswa.
Yang kedua, siswa mempunyai pedoman yang jelas mengenai apa yang diharapkan guru. Ketiga, siswa dapat menggunakan rubrik sebagai alat untuk mengembangkan kemampuannya. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya Nisrina Zakia Khalel akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai rubrik holistik. Jadi rubrik holistik ini adalah rubrik yang deskripsi aspek penilaiannya dibuat secara umum. Penskoran dilakukan terhadap proses keseluruhan tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. Contohnya seperti tugas kreatif yang kompleks, yang mana pengerjaannya dapat didekati dengan ragam cara oleh mahasiswa atau berbagai macam cara mahasiswa ataupun pada siswa, sehingga tugas tersebut tidak dapat atau sulit dibagi ke dalam komponen atau kriteria penilaian yang terpisah. Untuk itu dibuat penilaian holistik terhadap kinerja mahasiswa atau siswa. Dalam rubrik holistik ini, grade capaian diartikulasikan ke dalam pernyataan yang bersifat deskriptif. Rubrik ini digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria yang terpisah. Jadi secara singkat, rubrik holistik ini adalah rubrik yang aspek penilaiannya itu dibuat secara umum gitu, tidak terpisah pada kriteria tertentu. Elemen dari rubrik holistik ini dapat dilihat pada matriks di bawah, yang mana itu ada kolom grade capaian, kemudian skor atau nilai, lalu deskripsi dari grade capaian tadi. Misalnya pada penilaian grade 1, skornya rentang 80 sampai 100. Nanti dideskripsikan pada deskripsi 1 bagaimana kriteria nilai yang pada rentang tersebut. Selanjutnya pada grade kedua, ketiga, dan grade seterusnya. Nilai yang diberikan itu kisaran 1 sampai 10 atau 1 sampai 100, tergantung tingkat ketelitian dan akurasi yang diinginkan pada setiap kriteria. Berikut contoh dari rubrik holistik. Contoh rubrik membuat produk daur ulang limbah secara umum. Jadi ada kompetensi yang dinilai, yaitu kemampuan membuat produk daur ulang limbah. Kemudian aspek yang dinilai, yaitu kualitas produk daur ulang yang dihasilkan. Pada kolom pertama itu tingkat kemampuan, seperti istimewa, kemudian lalu di bawahnya baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Skornya pada rentang 1 sampai 5. Istimewa itu pada skor 5 atau sempurna. Kriteria capaiannya memiliki kegunaan penting, menanggulangi masalah lingkungan, dan baru atau original. Lalu baik itu pada skor 4, memiliki kegunaan penting, menanggulangi masalah lingkungan, namun merupakan hasil modifikasi. Kemudian cukup pada skor 3, memiliki kegunaan penting, menanggulangi masalah lingkungan, namun penanggulangan produk yang sudah ada. Kurang atau 2, memiliki kegunaan penting, namun kurang menanggulangi masalah lingkungan dan pengulangan produk yang sudah ada. Lalu terakhir itu ada sangat kurang, skornya 1, tidak memiliki kegunaan penting, tidak menanggulangi masalah lingkungan, dan penggunaan produk yang sudah ada. Kemudian contoh selanjutnya itu untuk proyek multimedia, hampir sama pada contoh sebelumnya, namun pada skor penilaiannya itu pada rentang 1 sampai 100, seperti yang terlihat pada matriks di dalam video ini. Itu ada rentang sangat baik pada 80 hingga 100, baik 65 hingga 75, cukup 55 hingga 64, kurang 45 hingga 54, sangat kurang atau gagal jika kecil dari 44. Diuraikan deskripsi capaiannya pada setiap rentang. Berikut juga contoh rubrik untuk esai. Sama dengan sebelumnya, menggunakan rentang 1 hingga 100 dengan deskripsi yang juga sama. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rubrik analitik. Nah, jadi rubrik analitik ini adalah rubrik yang aspek-aspek penilaian dan indikator kinerja serta pencapaian indikator itu dibuat lebih rinci. Untuk aspek penilaian yang akan dinilai itu disesuaikan dengan kinerja yang akan diukur.
Nah, analytic rubrics adalah rubrik yang biasanya digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Nah, rubrik ini digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau kriteria, yang mana masing-masing kriteria dapat diakses secara individu. Nah, masing-masing kriteria dapat diberi bobot penilaian sesuai dengan pentingnya dalam mencapai learning outcomes dari tugas tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah elemen dari analytic rubrics yang dapat dilihat pada materi di bawah ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, ini merupakan kriteria atau domain. Kemudian di sini ada kriteria 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk nama tugas, ini ada level kinerja 1, kemudian ada level kinerja 2, dan level kinerja selanjutnya. Kemudian ada skor atau nilai, serta deskripsi, dan nilai masing-masing kriteria atau total nilainya. Nah, untuk skor atau nilai itu diberikan secara numerik dan dapat dengan kisaran 1-10 atau 1-100, tergantung tingkat ketelitian dan akurasi yang diinginkan kepada setiap kriteria. Nah, teman-teman bisa lihat pada tabel 418, rubrik untuk menilai kemampuan membuat produk daur ulang limbah. Ini merupakan contoh dari rubrik analitik. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, ini merupakan kriteria atau domainnya. Ini ada kriteria 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini ada skor. Nah, untuk kriteria penilaiannya, ini merupakan level kinerja 1, 2, dan 3-nya. Nah, sedangkan ini merupakan deskripsi dari rubrik tersebut. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari rubrik analitik. Nah, dan rubrik holistik. Nah, yang pertama itu adalah rubrik holistik. Rubrik holistik ini kelebihannya yang pertama dapat memberikan gambaran tentang pencapaian suatu keterampilan secara menyeluruh, secara cepat. Kemudian, yang kedua dapat digunakan untuk menilai keterampilan siswa dengan cepat. Sedangkan kekurangannya yaitu hanya dapat digunakan oleh guru, kemudian tidak dapat diidentifikasi kelebihan dan kekurangan keterampilan siswa. Nah, kemudian rubrik analitik yaitu kelebihannya yang pertama dapat menunjukkan kelebihan dan kekurangan pada pembelajaran siswa. Kemudian mengajarkan kepada siswa tentang atribut, karakteristik, atau atribut produk atau proses yang berkualitas secara mendetail. Kemudian yang ketiga memberikan umpan balik yang terperinci kepada siswa. Nah, sedangkan kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang relatif lama untuk membuat rubrik, dan yang kedua tidak dapat menilai atau menyekor keterampilan siswa secara cepat. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai rubrik holistik dan rubrik analitik. Terima kasih kepada Ibu dan teman-teman yang sudah bersedia untuk menyimak penjelasan materi dari kelompok 5. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Baiklah, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.